Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah kemurahan hati yang radikal. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab darimulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memberikan sesuatu yang bernilai besar, baik itu donasi, sumbangan ke gereja, atau bantuan untuk orang miskin, ada godaan alami untuk merasa bangga. Kita merasa telah melakukan hal yang luar biasa, berkorban dari hasil keringat kita sendiri, dan menjadi pahlawan bagi orang lain. Namun kemurahan hati yang radikal memiliki pola pikir yang sama sekali berbeda. Kemurahan hati ini tidak berfokus pada seberapa besar angka yang kita keluarkan, melainkan dari mana sumber kekayaan itu berasal. Orang yang memiliki kemurahan hati yang radikal menyadari satu fakta sederhana, namun mengubahkan. Kita tidak pernah benar-benar memberi, kita hanya sedang mengembalikan. Ayat dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 ini adalah bagian dari doa Raja Daud. Konteksnya sangat luar biasa. Daud dan para pemimpin Israel baru saja mengumpulkan harta dalam jumlah yang sangat masif, berupa ribuan talenta emas, perak, tembaga, dan batu permata untuk pembangunan bait suci. Secara manusiawi, Daud punya setiap alasan untuk menepuk dada dan menyombongkan pencapaian serta kekayaannya. Tetapi respon Daud justru sangat rendah hati. Ia berkata, "Siapakah aku ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan?" Daud memahami teologi kepemilikan yang benar. Ia sadar bahwa bukan kehebatannya yang membuat Israel kaya. Segala yang mereka miliki pada dasarnya adalah milik Tuhan. Ketika mereka memberi, mereka sebenarnya hanya mengambil dari dompet Tuhan dan meletakkannya kembali ke tangan Tuhan. Pemahaman inilah yang membuat Daud dan bangsa Israel bisa memberi dengan penuh sukacita dan tanpa beban. Kemurahan hati yang radikal dimulai dari perubahan status di hati kita, dari seorang pemilik menjadi seorang pengelola. Selama kita merasa bahwa uang, mobil, rumah, dan bisnis itu murni milik kita karena hasil kerja keras kita akan selalu merasa berat dan perhitungan saat harus berbagi. Latihlah kemurahan hati yang radikal dengan mengubah cara pandang kita. Setiap kali mendapat penghasilan atau keuntungan bisnis, katakan pada diri sendiri, "Ini semua milik Tuhan. Ia hanya menitipkannya kepadaku untuk dikelola." Bukalah telapak tangan kita. Orang yang pelit menggenggam hartanya erat-erat karena takut kehilangan. Tetapi orang yang radikal dalam memberi membuka tangannya lebar-lebar, siap diberkati Tuhan dan siap menyalurkan berkat itu kapanpun Tuhan memintanya. Bersyukurlah atas hak istimewa memberi. Jangan merasa terbebani saat memberi, tetapi bersyukurlah karena Tuhan mempercayakan sumber dayanya kepada kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika kita menyadari bahwa kita ini sekedar pengelola, memberi bukan lagi sebuah kerugian, melainkan sebuah kehormatan. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah selama ini kita masih merasa bahwa harta, jabatan, dan pendapatan kita adalah milik kita 100% atau milik Tuhan? Siapakah orang atau komunitas di sekitar kita yang saat ini sedang Tuhan tunjukkan agar kita bantu dengan kemurahan hati yang radikal? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Sadarkan kami selalu bahwa daripadamulah segala-galanya. Ampuni kami jika seringkali kami merasa sombong, pelit, dan perhitungan dengan harta yang sebenarnya adalah milik-Mu. Ubahkan hati kami ya Tuhan,
agar memiliki kemurahan hati yang radikal seperti Engkau. Jadikan kami pengelola yang setia, yang tangan dan hatinya selalu terbuka untuk memberkati sesama demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.